Jumpa lagi jadi TV. Ini adalah sebuah all-in-one PC terbaik di kelas harganya. Performanya kencang, pakai Ryzen 6000 seri H yang biasanya dipakai di laptop gaming. RAM-nya DDR5 8GB tapi masih bisa di-upgrade sampai 64GB. Storage SSD setengah terabyte dan bisa di-upgrade pakai storage tambahan dengan SSD 2,5 inci tanpa perlu bongkar PC-nya. Kameranya resolusinya 5MP dan letaknya udah di atas sekarang ya. Layarnya udah IPS 24 inci 99% sRGB dan udah support face mount juga. Harganya apa? 10 juta? Enggak, yang satu ini cuma 6 jutaan rupiah saja. Ya, ini adalah Advan Force One. Oke, sebelum bahasan dimulai, kita mesti ingetin dulu nih buat kalian ya, nggak usah mendang-mending karena memang yang satu ini ditujukan untuk pengguna yang tidak bisa atau tidak mau repot-repot ngerakit PC desktop. Buat yang mau ngerakit PC desktop, ya silahkan rakit aja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Dan buat kalian yang milih laptop aja, silahkan juga, nggak apa-apa. Nah, buat yang lebih suka gaming handheld seperti Advan X-Play, ya silahkan juga, ya itu pilihan kalian. Tapi kalau kalian pengennya sebuah PC yang stasioner, nggak dipindah-pindah, mungkin untuk pengadaan kantor atau sekolah atau bahkan mungkin untuk di rumah ya all-in-one PC ini bisa jadi satu opsi yang paling cocok. Intinya setiap form factor itu akan punya pasarnya atau marketnya sendiri-sendiri. Meskipun yang satu ini adalah sebuah AIO PC ya, Advan Force One ini diklaim bisa buat gaming dan video editing dengan nyaman loh. Menarik kan? Nah, nanti kita coba. Tapi sekarang kita mulai pembahasannya dari spesifikasi dasarnya terlebih dahulu, oke? Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 5 6600H. Arsitekturnya udah Zen 3 Plus, fabrikasi 6 nanometer, default TDP-nya ada di 45 watt, total core-nya ada 6 core, 12 thread, dan L3 cache-nya ada di 16MB. Ya, ini prosesor yang sama dengan yang ada di laptop Advan Work Plus yang salah harga itu, ingat gak? Untuk IGP, dia pakai AMD Radeon 660M, arsitektur udah RDNA 2, 6 compute units, 384 stream prosesor, VRAM-nya defaultnya ada di 512MB. Untuk kapasitas RAM bawaannya adalah 8GB DDR5 4800. Sayangnya memang ya cuma 8GB di sini. Tapi karena RAM-nya pakai SODIMM, kita tinggal upgrade aja RAM-nya di sini ya, bisa nyampe 64GB. Iya, bisa dibikin 2 channel juga ya. Nah, untuk kapasitas storage-nya adalah setengah terabyte. SSD NVMe PCIe Gen 3 ya. Dan di sini memang cuma ada satu slot SSD M.2. Tapi kita bisa nambah satu SSD lagi dengan yang ukurannya 2,5 inci tanpa harus bongkar-bongkar AIO-nya ini. Nah, kalau mau upgrade supaya mudah ya, kita tengkurapin dulu nih unitnya ya dan lepas unit dari stand-nya. Kemudian kita bisa lihat tuh ada semacam tuas yang bisa kita buka. Buka tuasnya, lalu buka baut yang terpasang dengan obeng. Setelah bautnya lepas, tarik tuas untuk ngeluarin bracket storage 2,5 inci. Nah, kalau udah tinggal pasang aja SSD 2,5 inci ke bracketnya, lalu kencangkan dengan baut kecil yang tersedia di dalam box. Lalu pasang bracket kembali ke unit AIO dan kunci dengan baut seperti semula. Nah, gimana? Gampang kan? Nggak usah buka-buka si unitnya ini, nggak usah. Cuma cukup narik bracket itu keluar aja. Buat yang udah terbiasa, bahkan ini bisa dilakukan tanpa harus nidurin unitnya seperti tadi dulu ya, nggak perlu. Ya, ini menarik sih, kita sangat terkejut saat menemukan hal seperti ini di PC all-in-one kelas harga 6 jutaan. Oke, lanjut. Untuk konektivitas wirelessnya menggunakan modul Realtek yang udah support Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5. Kemudian untuk power adapternya adalah 120 watt. Sebenarnya ini adapternya agak overkill sih ya, 120 watt ya. Nah, untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor jelas ini all-in-one PC atau AIO PC ya. Nah, untuk materialnya ini perpaduan logam dan polikarbonat. Warnanya ini disebut sebagai metallic black atau tepatnya hitam lah ya nih. Ya, all-in-one PC yang satu ini punya desain yang terasa lebih tegas di sini dibandingkan Advan One PC yang sebelumnya pernah kita review. Desain body dan standnya terlihat lebih tebal, terasa agak bulky tapi mampu memberikan kesan solid dan kokoh. Nah, untuk bobot all-in-one PC ini bobotnya adalah 5,71 kg. Power adapternya sendiri ada di 300 gram. Nah, untuk display dia pakai panel IPS berukuran 24 inci. Resolusinya Full HD atau 1920x1080. Refresh rate-nya ada di 60 Hz. Nah, menurut Advan yang satu ini punya color gamut di 99% sRGB.
Nah, berdasarkan pengujian kami untuk brightness ada di 312 nits. Lalu untuk gamut coverage ada di 98,6% sRGB dengan volume di 109% sRGB. Jadi jelas, layarnya udah cocok mau dipakai buat kegiatan content creation atau sekedar mau nonton juga udah enak yang satu ini. Layarnya juga punya permukaan yang doff atau non-glare ya, jadi nggak banyak mantul-mantulin bayangan lah ya. Nah, jadi nyaman pada saat digunakan berlama-lama juga enak ya. Bingkai layarnya juga terlihat sangat tipis di ketiga sisinya. Kalau bagian bawah agak tebal biasa itu ya, dan di situ ada logo Advan juga. Ya, yang menariknya lagi, all-in-one PC ini sudah support VESA mounting yang 100x100. Jadi, kalau misalnya mau ditempel ke dinding dengan bracket atau mau pakai lengan khusus yang ada bracketnya, bisa. Ini langka ya, ada AIO kelas harga segini yang punya fitur seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas kamera dan mikrofonnya. Advan Force One ini menggunakan kamera dengan resolusi 5 megapiksel. Resolusi 5 megapiksel ini kita dapatkan kalau kita pakai aspek rasio 4:3. Nah, kalau rasionya kita rubah ke 16:9, resolusi kamera ada di 3,7 megapiksel atau 2560 x 1440 piksel. 30 fps. Ya, tinggi juga ya. Nah, berbeda dengan Advan One PC yang dulu pernah kita review, yang satu ini kameranya udah bener nih, ada di bagian atas layar. Dia menggunakan desain pop-up kamera yang bisa kita keluarkan dengan menekan webcamnya. Jadi udah aman, nggak nyorot dari bagian dagu lagi, nggak dari bawah lagi nih ya. Dan kalau kita nggak pakai kameranya, kita bisa simpan ke dalam, jadi lebih estetik aja nih, rapih ya. Kualitas gambarnya juga udah cukup bagus untuk kelas harganya. Yang penting kalau mau pakai webcam, pastikan pencahayaannya sudah mencukupi. Nah, untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang kita uji kamera dari Advan Force One. Untuk kameranya sendiri dia punya resolusi 1440p atau 2560 x 1440. Dan ini kualitas gambarnya bisa dibilang lebih bagus dibandingkan beberapa kamera lain yang resolusinya 1080p di kelas harga ini. Jadi ini udah oke banget ya kameranya untuk sebuah all-in-one PC di kelas harga 6 jutaan. Lalu karena ini letaknya ada di atas all-in-one PC, pastikan tinggi kursi dan meja kalian tuh sesuai ya, biar nggak terlalu pendek. Jadi framingnya nggak kelihatan tinggi banget kayak gini. Pastikan supaya muka kalian tepat ada di tengah kamera. Dan yang terakhir, kalau kalian mau menggunakan kamera ini, pastikan kalian berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Lalu untuk mikrofonnya, karena dia terletak di samping kanan kiri webcam yang biasanya jaraknya agak jauh dari muka kita, dari mulut kita. Jadi saya sangat menyarankan untuk menggunakan headphone tambahan aja, supaya suara kalian bisa direkam dengan lebih jelas. Oke, kita lanjut untuk audionya. All-in-one PC ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang terletak di bawah layar mengarah ke bawah. Suara yang dihasilkan udah terasa cukup lantang untuk all-in-one PC di kelas harga 6 jutaan. Sayangnya, kualitas suaranya itu memang masih agak kurang aja di telinga kami. Suaranya kadang terdengar menusuk telinga kalau kita memutar lagu yang dominan vokal dengan pitch suara yang tinggi ya. Nah, kalau mau dapetin kualitas yang lebih bagus ya, kami menyarankan untuk pakai speaker tambahan atau mungkin mau pakai headphone. Oke, kita lanjut ke konektor dan tombolnya. Mayoritas konektor dari all-in-one PC ini terletak di bawah ya. Ada satu audio jack 3,5 mm, satu mikrofon jack, 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, satu Ethernet port, satu USB 2.0 Type A, satu USB Type C, satu DISA port, kemudian ada satu HDMI dan ada satu DC in. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri masih ada lagi. Ada 2 USB 2.0 Type A, ada satu USB 2.0 Type C dan ada satu SD card reader ukuran besar. Jadi buat yang ambil foto pakai kamera lalu mau pindahin foto ke sini ya atau video ke sini, itu gampang, nggak perlu pakai adaptor lagi. Jadi SD cardnya bisa langsung ditancepin aja. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 3 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Intake dari bawah, exhaust ke arah atas. Nah, sekarang kita bicara keyboard dan mouse-nya. Di sini terdapat keyboard dan mouse wireless standar. Ini tersedia dalam paket penjualannya. Ini sama dengan keyboard dan mouse yang ada di Advan One PC yang udah pernah kita review. Tapi buat kalian yang kepengen keyboard mechanical seperti yang satu ini nih ya, Advan juga menyediakan bundling dengan keyboard mechanical seperti ini. Keyboard ini punya backlit RGB yang fix, jadi warnanya nggak bisa diubah-ubah. Untuk switch-nya nggak ada informasi resmi dari Advan, tapi terasa seperti mechanical keyboard dengan rasanya blue switch ya sepertinya ya. Identik dengan feel tactile-nya yang ada klik-klik-kliknya itu ya. Jadi ini memang bukan yang linear. Oke, sekarang kita bahas aspek performanya. Langsung aja kita coba konsistensi performanya pakai Cinebench R23. Kita pakai stabilitas selama setengah jam. Skor maksimalnya itu ada di 10.245 poin. Sedangkan skor yang dapat dipertahankan itu sempat turun dan bertahan di kisaran 8.900 sampai 9.000 poin pada loop kelima hingga ke 11. Tapi kemudian skor bisa naik lagi dan bertahan di kisaran 10 ribuan poin. Ini adalah skor yang sebenarnya kenceng banget ya. Nah, untuk suhu kerja terlihat suhunya tuh stabil di kisaran 90
92 sampai 94 derajat Celcius. Tapi tenang, suhu seperti ini hanya kita temukan di software yang membebani CPU secara 100% terus-menerus tanpa istirahat seperti Cinebench ini. Nah, kalau untuk edit video atau ekspor video ya, suhunya tidak akan setinggi gini karena software zaman sekarang tidak bekerja seperti itu lagi ya. Nah, untuk konsumsi daya dengan Cinebench R23, konsumsi daya itu ada di kisaran 80 sampai 85 watt saat awal pengujian. Tapi kemudian dia bisa turun dan bertahan di kisaran 70 sampai 75 watt. Oke, sekarang mari kita tes dulu pakai Adobe Premiere Pro CC 2024 untuk ngedit video ya. Kita pakai video yang 2 menit 7 detik dan kita ekspor dulu ya. Nah, untuk yang 4K 60, kalau RAM-nya 8GB single channel, software only dia butuh waktu 23 menit 12 detik. Kalau pakai GPU acceleration dia berubah jadi 12 menit 8 detik. Nah, kalau kita upgrade RAM-nya jadi 16GB dual channel otomatis ya. Software only selesai dalam waktu 12 menit 8 detik. Kalau pakai GPU acceleration selesai dalam waktu 6 menit 44 detik. Nah, kalau videonya 1080p 60 fps bukan 30, 60 fps. Kalau 8GB single channel software only 2 menit 56 detik. Pakai GPU acceleration 3 menit 15 detik. Sementara kalau RAM-nya 16GB dual channel software only selesai dalam waktu 2 menit 16 detik. Kalau pakai GPU acceleration hanya 1 menit 47 detik. Jadi kelihatan ya kalau kita upgrade RAM-nya dari 8 ke 16 apalagi jadi dual channel itu peningkatannya terasa banget. Apalagi kalau buat ngedit video resolusi 1080p 60 fps juga nggak masalah, kenceng. Jadi yang paling penting kalau ngincer ini adalah upgrade RAM-nya. Nah, suhu kerja untuk 4K 60 video export dengan GPU acceleration untuk suhu CPU itu stabil di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius aja dengan spike sesekali aja ke 80 derajat Celcius. Untuk konsumsi dayanya pada saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration ada di kisaran 55 sampai 65 watt saja. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional tapi ini versi gratis. Masih pakai video yang sama juga kalau dia pakai single channel 8GB ya. 4K 60 video export itu di 24 menit 18 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps video exporting di 6 menit 15 detik. Nah, kalau kita pakai dual channel RAM-nya 16GB 4K 60 video export di 14 menit 54 detik. Sementara untuk yang 1080p 60 fps hanya di 3 menit 50 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export, suhu CPU terlihat ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, kan yang nyampe 90-an tuh cuma di Cinebench doang. Kalau kita pakai software video editing itu suhunya aman, nggak ada masalah. Nah, untuk konsumsi dayanya pakai software yang satu ini di 4K 60 video export itu ada di 60 sampai 70 watt. Masih rendah juga ya. Lanjut untuk 3D Mark, graphic score-nya di Firestrike itu dari ke-11 di single channel itu 3299 poin. Kalau dual channel lompatnya lumayan jauh ke 4842 poin. Kalau kita pakai Time Spy dari X12 single channel di 1046 poin, dual channel di 1543 poin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke gaming test ya. Pasti kalian mau nanya kalau buat gaming gimana gitu kan. Kita udah lihat tadi ya kalau RAM-nya itu kita upgrade ke 16GB dual channel. Performa GPU itu bisa naik hampir sekitar 50% di 3D Mark. Jadi untuk pengujian gaming kita langsung aja naikin ke 16GB dual channel karena ini yang akan sangat-sangat kami sarankan kalau kalian beli yang satu ini. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, di game yang terakhir tadi GTA 5 dimainkan selama setengah jam, suhu CPU ada di kisaran 83 sampai 86 derajat Celcius. Untuk konsumsi dayanya di GTA 5, total daya keseluruhan ada di kisaran 75 sampai 80 watt saja. Nggak gede-gede juga. Oke, sekarang mari kita perhitungkan konsumsi daya yang lain ya. Kita udah lihat tadi konsumsi daya dari all-in-one yang satu ini saat digunakan untuk berbagai kegiatan berat seperti ekspor video dan main game juga udah kelihatan ya. Nah, sekarang coba kita pakai kegiatan yang lebih ringan seperti nonton video di resolusi Full HD atau 1080p di YouTube. Nah, berarti kita set di 100%, pentokin aja, volume di 50%. Terlihat bahwa konsumsi daya itu ada di kisaran 20 sampai 35 watt aja. Ya, tergantung video apa yang sedang kita putar. Oke, coba kita hitung konsumsi daya terburuknya lah ya. Kalau kita pakai 12 jam sehari dalam kondisi konsumsi daya tertingginya. Tadi ada di 85 watt. Nah, selama 12 jam itu konsumsi dayanya cuma menghabiskan Rp1.472 dalam satu hari. Yang berarti kalau kita pakai 12 jam sehari selama 30 hari itu menghabiskan Rp44.186. Tapi itu asumsinya kalau dia mencapai di 85 watt. Yang pada kenyataannya 85 watt itu sebetulnya jarang akan tercapai. Kalau toh tercapai tidak akan konsisten 12 jam sebetulnya ya. Jadi itu adalah kondisi terburuknya kalau dipakai 12 jam sehari. Masih irit kan? Oke, kita lanjut lagi ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disma kita temui bahwa SSD-nya kecepatan bacanya ada di 2248 MB per second dan tulisnya di 3034 MB per second. Ini agak anomali ya. Biasanya kecepatan bacanya lebih tinggi, tapi yang ini kecepatan tulisnya yang lebih tinggi daripada baca. Tapi biar bagaimanapun untuk sebuah SSD PCIe Gen 3 ini adalah kecepatan yang cukup tinggi. Nah, untuk harganya, untuk varian yang tanpa menggunakan keyboard mechanical itu harganya ada di 6.499.000. Sementara kalau yang pakai keyboard mechanical harganya di 6.699.000. Menariknya kalau kalian memilih yang pakai keyboard mechanical, kalian tetap mendapatkan keyboard dan mouse wireless. Iya, jadi bukan berarti ditukar, cuma ditambahin aja pakai keyboard mechanical. Tentunya ini semua sudah termasuk Windows 11 Home ya. Lalu untuk garansi ini selama 1 tahun dari Advan Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya itu cuma 8 GB ya. Harapan kami sih sebetulnya kalau untuk all-in-one PC itu udah langsung siap pakai aja. Ya harusnya Advan taruh aja langsung 16 lah gitu minimum ya. Kalau mau taruh 32 juga mantap ya harusnya ya. Ya walaupun demikian tetap aja dia bisa di-upgrade. Jadi ya nggak ada masalah. Dari 8 GB mau di-upgrade sampai 64 GB juga bisa. Lalu kemudian yang berikutnya, perhatikan bahwa akses ke konektor yang di bawah itu tergolong cukup sulit. Tapi di sini masih ada konektor samping ya, walaupun USB 2.0. Kemudian di sini belum ada bundling Microsoft Office ya. Tapi mesti diingat lagi bahwa ini harganya juga murah. Dan kalian bisa install sebetulnya Microsoft Office kalau dibutuhkan. Jadi nggak ada dalam banding bukan berarti nggak bisa diinstal Office-nya. Itu kok banyak yang nanya, saya juga bingung gitu ya. Dan kalau nggak mau beli yang itu juga masih banyak solusi lain yang gratis juga ada. Oke, dari sisi menariknya, prosesornya udah kencang banget buat sebuah PC yang harganya 6 jutaan ya. Buat kerja, buat multitasking ini nyaman banget. Buat video editing resolusi Full HD sih udah kencang. Full HD 60 masih bisa ya. Mau gaming tipis-tipis lancar banget. Yang penting RAM-nya upgrade dulu jadi dual channel ya, jangan single. Lalu dia hemat tempat, kabel juga nggak berantakan kemana-mana, meja jadi rapi ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan sebuah PC desktop konvensional, jelas ini jauh lebih rapi. Ukuran layarnya juga udah oke di 24 inci, padahal juga oke nih pakai IPS 99% sRGB, jadi udah cocok lah mau buat editing, buat nonton udah oke banget. Desain 2D oke juga ya. Dan dia punya VESA mount yang 100x100 tadi. SSD cukup lega di 512 GB untuk harganya ya. Nah, dan yang kami paling suka adalah masih bisa di-upgrade storage-nya dengan nambahin storage yang 2,5 inci. Mau pakai SSD bisa, mau pakai hard disk juga bisa sebetulnya. Dan di sini kita nggak perlu buka back panel ya, cukup buka bracket aja. Lalu kemudian biaya listrik yang digunakan ini tergolong hemat dibandingkan sebuah PC desktop yang performanya mendekati ini di kelas harga segini. Ini sih irit banget ya. Lalu untuk konektornya ini juga melimpah, bahkan dia punya SD card reader yang ukuran besar juga. Kamera ini juga mantap nih, udah 5 megapiksel dan video bisa sampai 1440p 30 fps. Lalu dia masih punya bonus wireless keyboard and mouse ya. Garansinya juga ya jelas, namanya all in one. Garansinya satu pintu, nggak perlu nyari-nyari part yang ini garansi di mana, part itu garansi di mana, nggak usah ya. Oke, jadi pertanyaannya, Advan Force One ini cocoknya buat siapa? Pertama, untuk siapapun yang butuh sebuah PC yang stasioner
visioner ya, yang rapi, hemat tempat dan nggak ribet masangnya. Ini cocok banget. Lalu untuk pengadaan sekolah mungkin atau kantor atau kampus, perpustakaan atau instansi lain, ini cocok banget juga ya. Apalagi yang satu ini hemat listrik kalau dibandingkan dengan sebuah PC desktop. Lalu mau dipakai di rumah untuk PC, ya cocok juga. Orang tua jadi lebih mudah nih memantau anak ya kalau lagi pakai PC itu apa aja yang lagi dilihat ya. Kalau pakai laptop atau pakai HP kan bisa sembunyi-sembunyi di pojokan. Atau mungkin mau digunakan sebagai PC keluarga yang bisa digunakan oleh siapapun. Ini juga bisa jadi keroyokan makainya. Mungkin mau backup handphone, taruh di sini. Wah, kalau mau backup handphone mungkin kurang ya SSD-nya. Ya tinggal upgrade kan gampang tadi upgrade-nya. Pakai hard disk juga bisa ngupgrade-nya. Ya, untuk kali ini kami benar-benar salut dengan Advan yang bisa menghadirkan sebuah all-in-one PC sebagus ini dengan harga yang sangat terjangkau di Indonesia. Fitur-fitur yang dimiliki membuat PC yang satu ini terasa bukan seperti sebuah all-in-one PC kelas terjangkau. Jadi udah jelas sih, Advan Force One ini jadi sangat layak untuk dipertimbangkan buat kalian yang butuh sebuah all-in-one PC kelas terjangkau dengan performa yang kencang. Tapi jangan lupa upgrade dulu RAM-nya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.